Baiklah, kita lanjutkan pembahasan bagian konsep mol untuk materi hukum-hukum dasar kimia yang ada kaitannya dengan stokiometri atau perhitungan kimia. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menerapkan hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Kita mulai dengan hukum yang pertama, hukum dasar kimia yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa yang dirumuskan oleh Anthony Lavoisier sehingga biasa juga disebut sebagai hukum Lavoisier. Nah, menurut hukum kekekalan massa, massa total suatu zat sebelum dan sesudah reaksi kimia itu selalu sama. Nah, berdasarkan hukum tersebut, maka dirumuskan satu hubungan matematis antara jumlah zat yang bereaksi dengan koefisien reaksi dalam suatu persamaan reaksi. Nah, dalam suatu persamaan reaksi, koefisien reaksi ini menunjukkan perbandingan mol seluruh zat yang ada pada persamaan reaksi, baik zat yang berada di ruas kiri maupun zat yang berada di ruas kanan yang merupakan hasil reaksi. Sehingga jika salah satu zat sudah diketahui molnya, maka zat lain pada persamaan reaksi tersebut dapat kita hitung molnya dengan cara membandingkan koefisien antar zat. Secara umum, rumusnya dapat dituliskan sebagai mol zat A sama dengan koefisien A dibagi dengan koefisien B dikali dengan mol B. Atau saya biasa menggunakan istilah zat yang apa yang akan kita hitung, maka koefisien zat tersebut yang akan menjadi pembilang, sementara zat yang diketahui molnya, koefisien zat tersebut yang akan menjadi penyebut. Sehingga kadang-kadang saya menyebutkan rumus mol zat yang dicari sama dengan koefisien zat yang dicari per koefisien zat yang diketahui dikali dengan mol zat yang diketahui. Jadi misalkan ada contoh soal seperti ini. Seorang analis mereaksikan sebanyak 12 gram magnesium sulfat dengan natrium hidroksida hingga reaksi sempurna. Dari percobaan tersebut, tentukanlah reaksi yang terjadi, kemudian bagian B-nya massa natrium hidroksida yang diperlukan, kemudian bagian C-nya ada massa garam yang dihasilkan, dan bagian D adalah massa endapan yang dihasilkan. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal tersebut, kita perlu menelaah dulu makna dari pernyataan-pernyataan yang ada pada soal. Jadi ada 12 gram magnesium sulfat bereaksi dengan natrium hidroksida hingga reaksi sempurna. Pernyataan bahwa hingga reaksi sempurna tersebut menunjukkan bahwa reaksi akan berlangsung hingga seluruh magnesium sulfat habis. Sehingga boleh dikatakan bahwa reaksi ini adalah reaksi yang berlangsung secara stokiometris. Jadi dalam perhitungan kimia ada istilah reaksi yang berlangsung secara stokiometris, artinya seluruh zat yang bereaksi itu bereaksi secara ekivalen, tidak ada zat yang tersisa, ya seperti itu. Nah, kemudian yang ditanyakan pada soal ini adalah tentu saja yang pertama reaksi yang terjadi. Jadi meskipun tidak ditanyakan di soal, hal pertama yang harus kita lakukan untuk bisa menyelesaikan perhitungannya adalah menuliskan reaksi terlebih dahulu, karena perbandingan koefisien nanti akan mempengaruhi perbandingan jumlah mol dari masing-masing zat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah massa natrium hidroksida yang diperlukan. Nah, perhatikan kata diperlukan di sini menunjukkan bahwa natrium hidroksida adalah bereaksi. Jadi karena natrium hidroksida yang akan bereaksi dengan magnesium sulfat, maka istilah yang digunakan massa natrium hidroksida yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan magnesium sulfatnya. Kemudian di bagian C yang ditanyakan adalah massa garam yang dihasilkan. Jadi untuk hasil reaksi atau produk, istilah yang digunakan bukan lagi yang diperlukan, melainkan digunakan istilah yang dihasilkan. Nah, nanti tinggal kita mengamati reaksi garam yang dimaksud ini garam apa. Nah, kemudian bagian D yang ditanyakan adalah massa endapan basa yang dihasilkan. Maka untuk tahu bagian D ini yang mana, kita harus merujuk kepada reaksi yang terjadi. Nah, kita mulai selesaikan soal ini. Jadi yang diketahui dari soal ini adalah massa magnesium sulfat sebesar 12 gram.
kemudian Mr magnesium sulfat. Ini meskipun tidak ada di soal bisa kita hitung dengan merujuk kepada nilai AR masing-masing unsur penyusun, bisa kita cek pada tabel periodik. Jadi Mr magnesium sulfat setelah dihitung adalah sebesar 120, sehingga magnesium sulfat dapat kita tentukan yaitu sama seperti Mr-nya tetapi dengan satuan gram per mol. Jadi massa molar magnesium sulfat adalah 120 gram per mol. Kemudian yang ditanyakan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bagian A adalah reaksinya, kemudian bagian B adalah massa NaOH-nya, kemudian bagian C adalah massa garamnya. Dalam hal ini nanti kita lihat sebentar di reaksinya, garam yang dimaksud adalah garam Na2SO4 atau natrium sulfat. Kemudian yang bagian D adalah massa endapan basa yang dihasilkan. Dalam hal ini dari reaksi tersebut basa yang dihasilkan adalah magnesium hidroksida. Jadi massa MgOH2 kali yang ditanyakan. Nah, untuk menyelesaikannya kita memulai dengan menghitung mol dulu. Jadi yang namanya perhitungan kimia, senternya atau pusatnya adalah selalu menghubungkan ke nilai jumlah mol dari suatu zat, sehingga kita hitung mol MgSO4 dengan rumus W per mm karena yang diketahui adalah massa. Anda bisa gunakan rumus lain tergantung pada apa yang diketahui di soal. Jadi karena yang diketahui massa, kita hitung dengan rumus W per mm, maka kita masukkan nilainya 12 gram dibagi dengan 120 gram per mol. Gramnya bisa dicoret, maka akan kita peroleh mol magnesium sulfat adalah sebesar 0,1 mol. Lanjutkan proses pengerjaan soalnya. Jadi kita memulai dengan menuliskan reaksi dulu. Jadi magnesium sulfat bereaksi dengan natrium hidroksida. Kita tuliskan MgSO4 ditambah dengan NaOH menghasilkan MgOH2 kali ditambah dengan Na2SO4. Saya tidak menguraikan lagi kenapa hasilnya bisa seperti itu karena kita sudah bahas ini di materi sebelumnya, materi persamaan reaksi. Nah, setelah disetarakan melalui proses penyetaraan reaksi akan kita peroleh reaksi setara, yaitu MgSO4 ditambah 2 NaOH menghasilkan MgOH2 kali ditambah dengan Na2SO4. Kenapa penyetaraan reaksi penting dalam hal ini? Karena sekali lagi dalam menghitung jumlah mol zat yang akan kita lakukan adalah membandingkan koefisiennya. Maka mutlak reaksi tersebut harus setara dulu, baru kemudian kita bisa melakukan perhitungan perbandingan jumlah mol berdasarkan perbandingan koefisien. Nah, dari soal ini yang diketahui di awal adalah magnesium sulfat sebesar 0,1 mol. Mol magnesium sulfat ini yang kemudian akan kita gunakan sebagai acuan untuk menghitung mol zat yang lain yang ada pada reaksi, yang terlibat pada reaksi. Jadi kita mulai dari NaOH. Jadi mol NaOH adalah kita gunakan rumus mol NaOH sama dengan koefisien NaOH dibagi dengan koefisien MgSO4 dikali dengan mol MgSO4. Ingat konsepnya, yang akan kita cari koefisiennya yang ada yang menjadi pembilang, sementara yang diketahui yang koefisiennya menjadi penyebut, sehingga koefisien NaOH adalah 2 dibagi dengan koefisien MgSO4 1 dikali dengan mol MgSO4 sebesar 0,1 mol. 2 per 1 kali 0,1 mol, kita peroleh mol NaOH sebesar 0,2 mol. Nah, dari mol NaOH ini yang kemudian kita gunakan untuk menghitung massa NaOH yang diperlukan seperti yang ditanyakan pada soal. Berapakah massa NaOH yang diperlukan? Nah, molnya sebesar 0,2 mol. Untuk bisa kita hitung massanya kita butuh nilai massa molar, sehingga kita hitung Mr NaOH dulu. ARNA ditambah dengan ARO ditambah dengan ARH akan kita peroleh Mr NaOH sebesar 40. Massa molarnya adalah 40 gram per mol. Kemudian sesudah dapat nilai massa molarnya, kita bisa menghitung massa NaOH dengan rumus W sama dengan N dikali dengan mm. Jadi molnya adalah 0,2 mol, kita kalikan dengan 40 gram per mol, hasilnya adalah 8 gram massa untuk NaOH. Jadi rumus yang kita gunakan tergantung kebutuhan yang akan kita hitung apa. Jadi karena yang kita hitung massa, maka rumus yang digunakan adalah N dikali mm. Beda halnya kalau yang ditanyakan nanti adalah volume atau yang ditanyakan adalah jumlah partikel. Kita gunakan rumus sesuai dengan yang sudah kita bahas pada konsep mol di pembelajaran pertemuan sebelumnya. Nah, sesudah memperoleh nilai massa NaOH berarti bagian B sudah terjawab. Kita lanjut ke bagian C, massa garam yang dihasilkan. Jadi kalau dari reaksi kita amati
hasilnya adalah MgOH 2 kali dengan Na2SO4, di mana MgOH 2 kali adalah basa, Na2SO4 adalah garam. Berarti untuk bagian C yang ditanyakan adalah natrium sulfatnya atau Na2SO4-nya. Nah, dengan cara yang sama, menggunakan perbandingan koefisien, kita menghitung mol Na2SO4 dengan rumus koefisien Na2SO4 dibagi dengan koefisien MgSO4 dikali dengan mol MgSO4. Nah, dari sini akan kita peroleh nilai 1/1 kali 0,1 mol atau sama dengan 0,1 mol untuk natrium sulfat. Nah, kemudian dengan cara yang sama seperti NaOH tadi, kita menghitung massa natrium sulfat dengan rumus N dikali MM. MR Na2SO4 kita hitung dulu. Setelah dihitung hasilnya adalah 142, berarti massa molarnya adalah 142 gram per mol. Maka massa natrium sulfat kita hitung dengan rumus 0,1 mol dikali dengan 142 gram per mol. Molnya kita bisa coret sehingga kita peroleh massa natrium sulfat sebesar 14,2 gram. Lanjut, bagian D yang ditanyakan adalah endapan basa yang dihasilkan. Nah, dalam hal ini basa yang dihasilkan di sini adalah MgOH 2 kali. Jadi kita hitung molnya dulu. Mol MgOH 2 kali dengan rumus koefisien MgOH 2 kali dibagi dengan koefisien MgSO4 dikali dengan molnya MgSO4 atau sama dengan 1/1 kali 0,1 mol, hasilnya adalah 0,1 mol. Kemudian dengan cara yang sama seperti NaOH dan Na2SO4, kita menghitung massanya dengan rumus N dikali MM. Kita bisa hitung MR MgOH 2 kali, hasilnya adalah 58, kemudian massa molarnya adalah 58 gram per mol, sehingga massanya kita hitung 0,1 mol dikali dengan 58 gram per mol, kita peroleh hasil magnesium hidroksida sebesar 5,8 gram. Dari proses pengerjaan yang kita lakukan ini, karena kebetulan yang kita hitung keseluruhan adalah massa dari masing-masing zat, kita bisa buktikan apa betul massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama pada reaksi ini. Nah, kita cek massa zat sebelum reaksi. Jadi sebelum reaksi itu adalah zat yang ada di awal, yaitu magnesium sulfat dengan NaOH. Jadi massa pereaksinya yaitu sebesar 12 gram untuk massa magnesium sulfat ditambah dengan NaOH sebesar 8 gram, total zat sebelum reaksi adalah 20 gram. Nah, setelah reaksi, ini adalah zat-zat yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Jadi massa zat setelah reaksi adalah massa magnesium hidroksida ditambah dengan massa natrium sulfat. Dalam hal ini 5,8 gram ditambah dengan 14,2 gram, hasilnya adalah 20 gram. Sehingga terbukti pada reaksi ini massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, yaitu sebesar 20 gram. Nah, ini kebetulan karena masing-masing zat kita hitung massanya ya. Jadi kalau nanti yang kalian hitung adalah volume atau jumlah partikel, maka tidak bisa kita jumlahkan. Ini hanya kebetulan karena seluruh yang dihitung seluruhnya adalah massa, sehingga kita bisa sekaligus melakukan pembuktian terhadap hukum kekekalan massa pada reaksi ini. Nah, dalam reaksi kimia pun ada istilah yang dikenal dengan istilah reaksi pembatas. Nah, ini masih bagian dari perbandingan koefisien dalam suatu persamaan reaksi. Jadi reaksi pembatas ini adalah reaktan yang habis terlebih dahulu saat terjadi reaksi. Jadi reaktan yang habis terlebih dahulu ini kemudian disebut sebagai reaksi pembatas. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi yang mana yang disebut dengan reaksi pembatas? Jadi reaksi pembatas ini penting untuk ditentukan karena kita akan jadikan sebagai acuan untuk menghitung mol zat yang lain. Jadi untuk contoh sebelumnya yang sudah kita bahas, kebetulan zat yang diketahui molnya hanya satu nih. Tapi dalam ada suatu reaksi, tentu saja jika ada dua reaksi, maka di awal masing-masing reaksi ada, sehingga molnya tentu saja masing-masing memiliki mol, sehingga kita perlu menentukan mol siapa yang akan menjadi acuan faktor pengali untuk menghitung mol zat-zat yang dihasilkan dalam reaksi tersebut. Nah, untuk menentukan reaksi pembatas ini step-stepnya ada beberapa langkah. Jadi yang pertama adalah wajib menyetarakan reaksi kimianya dulu, karena koefisien reaksi sangat berperan penting dalam hal ini. Kemudian cara kedua adalah kita tentukan perbandingan mol dan koefisien dari masing-masing reaksi. Jadi kita bagi jumlah mol awal masing-masing reaksi dengan koefisien reaksinya masing-masing. Nah, dari step kedua ini nanti kita deteksi yang nilai perbandingan mol terhadap koefisiennya lebih kecil, itulah yang akan menjadi reaksi pembatas. Kalau kebetulan nilainya sama, berarti kedua-duanya merupakan reaksi pembatas.
Nah, kalau ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, maka yang menjadi reaksi pembatas adalah yang perbandingan mol terhadap koefisiennya lebih kecil. Selanjutnya, mol zat reaksi pembatas tersebut yang akan kita gunakan sebagai pengalih terhadap koefisien reaksi untuk setiap zat yang terlibat dalam reaksi. Jadi untuk memperoleh jumlah zat yang bereaksi, mol reaksi pembatas yang akan menjadi acuannya. Berikut ini adalah contoh perhitungan reaksi pembatas dalam suatu reaksi kimia. Jadi saya mengambil contoh reaksi yang sama seperti contoh sebelumnya. Jadi ada sebanyak 12 gram magnesium sulfat direaksikan dengan 4 gram natrium hidroksida. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan reaksi pembatas, yang mana yang reaksi pembatas, dan berapa massa zat pada akhir reaksi. Jadi setelah reaksi berlangsung, massa zat yang tersisa, massa zat yang dihasilkan, jumlahnya berapa. Maka dari soal ini yang diketahui adalah massa magnesium sulfat sebesar 12 gram, kemudian ada massa NaOH sebesar 4 gram, sehingga dengan data massa ini kita dapat menghitung mol masing-masing zat. Dan untuk menghitung mol, jika massa diketahui, kita perlu data massa molar, sehingga MrMgSO4 kita tentukan dulu, kita hitung dulu, besarnya adalah 120, sehingga MMMgSO4 adalah sebesar 120 gram per mol. Kemudian MrNaOH juga kita hitung, kita peroleh nilai sebesar 40, sehingga MMNaOH adalah sebesar 40 gram per mol. Yang ditanyakan adalah yang pertama, yang mana yang jadi reaksi pembatas, dan yang kedua adalah massa seluruh zat di akhir reaksi. Kita mulai menjawab di bagian A. Kita tuliskan reaksinya dulu. Jadi reaksinya adalah MgSO4 ditambah 2 NaOH menghasilkan MgOH2 kali ditambah dengan Na2SO4. Nah, kemudian kita hitung mol dulu. Mol magnesium sulfat kita hitung dengan rumus W per mm. 12 gram dibagi dengan 120 gram per mol akan kita peroleh hasil sebesar 0,1 mol untuk magnesium sulfat. Selanjutnya kita hitung perbandingan mol terhadap koefisiennya. Jadi mol MgSO4 0,1 mol, kita cek koefisien MgSO4 berapa. Koefisien MgSO4 adalah 1, sehingga perbandingannya adalah 0,1 mol dibagi 1, hasilnya adalah sama dengan 0,1 mol. Kemudian kita berlanjut ke NaOH dulu. NaOH kita hitung molnya dengan rumus W per mm. 4 gram kita bagi dengan 40 gram per mol, kita peroleh hasil mol NaOH juga sebesar 0,1 mol. Nah, selanjutnya kita cek perbandingan mol terhadap koefisiennya. Untuk NaOH molnya adalah 0,1 mol, kita cek koefisiennya adalah koefisien 2 untuk NaOH, maka perbandingannya 0,1 mol dibagi 1, hasilnya sama dengan 0,1 mol dibagi 2, hasilnya adalah 0,05 mol. Maka perbandingan mol koefisien MgSO4 tadi adalah 0,1 mol, sementara untuk NaOH adalah 0,05 mol. Dari nilai tersebut kita lihat yang terkecil adalah perbandingan mol per koefisiennya NaOH, berarti yang menjadi reaksi pembatas dalam reaksi ini adalah NaOH. Nah, setelah kita menyimpulkan bahwa reaksi pembatasnya adalah NaOH, maka dalam penentuan massa zat yang tersisa atau yang dihasilkan di akhir reaksi, kita perlu membuat satu diagram perhitungan untuk melihat berapa mol zat masing-masing di awal, kemudian berapa mol zat yang bereaksi, dan berapa mol zat di akhir reaksi. Karena yang akan menjadi target kita adalah kondisi akhir, massa zat di akhir reaksi. Nah, di awal tadi sesuai dengan yang sudah dihitung, mol awal magnesium sulfat adalah sebesar 0,1 mol, kemudian mol awal NaOH juga 0,1 mol, kemudian MgOH2 kali belum ada. Jadi yang namanya reaksi di awal, hasil reaksi pasti belum ada. Natrium sulfat juga demikian, belum ada molnya di awal reaksi. Jadi kenapa harus ada mol awal, kemudian mol reaksi dan mol akhir, berbeda dengan yang soal sebelumnya yang kita bahas? Karena kali ini rujukannya ada 2 zat. Jadi ada 2 zat dengan nilai mol masing-masing, sehingga kita perlu tahu nih dari zat tersebut apakah bereaksi semua sejumlah mol tersebut atau hanya bereaksi sebagian saja. Jadi beda dengan soal sebelumnya. Soal sebelumnya itu ada pernyataan bereaksi sempurna. Jadi kalau bereaksi sempurna fix seluruh zat habis, seluruh reaksi habis dalam reaksi tersebut. Tetapi kalau di
soal ini belum tentu kedua zat habis, jadi bisa saja ada yang tersisa. Maka kita perlu melakukan diagram perhitungan mol awal, mol reaksi, dan mol akhir. Nah, sesudah mol awal masing-masing kita tentukan, kita akan menghitung berapa mol zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, disinilah fungsinya reaksi pembatas. Jadi mol reaksi pembatas ini yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menghitung mol zat yang lain. Jadi dalam hal ini molnya NaOH yang sebesar 0,1 mol yang akan kita pakai untuk menghitung mol zat yang bereaksi. Nah, dari 0,1 mol NaOH kita hitung dulu berapa mol MgSO4 yang bereaksi dengan NaOH tersebut dengan menggunakan perbandingan koefisien. Berarti koefisien MgSO4 1 dibagi dengan koefisien NaOH 2, 1/2 dikali dengan mol NaOH berarti dikali 0,1 mol. Maka akan kita peroleh mol MgSO4 yang bereaksi adalah sebesar 0,05 mol. Dengan cara yang sama kita menghitung mol MgOH 2 kali. Jadi mol MgOH 2 kali kita hitung dengan rumus koefisien MgOH 2 kali per koefisien NaOH dikali dengan mol NaOH. Dalam hal ini 1/2 dikali dengan 0,1 mol, hasilnya adalah 0,05 mol MgOH 2 kali yang dihasilkan pada reaksi. Kemudian untuk natrium sulfat dengan cara yang sama kita peroleh 1/2 kali 0,1 mol, hasilnya adalah 0,05 mol. Selanjutnya kita tentukan berapakah mol masing-masing zat di akhir reaksi setelah reaksi selesai. Setelah reaksi selesai NaOH habis bereaksi ya. Jadi kita hitung mol di akhir. Untuk magnesium sulfat di awal ada tersedia 0,1 mol, bereaksi hanya 0,05 mol, sehingga di akhir magnesium sulfat tersisa sebesar 0,1 mol dikurang 0,05 mol, hasilnya adalah 0,05 mol. Sementara untuk NaOH di awal tersedia 0,1 mol, digunakan bereaksi sebesar 0,1 mol, maka di akhir reaksi NaOH jumlahnya adalah 0,1 mol dikurang 0,1 mol atau sama dengan 0. Dalam hal ini NaOH habis bereaksi. Oleh karena itu NaOH kita sebut sebagai reaksi pembatas, zat atau reaksi yang habis bereaksi sehingga tidak tersisa di akhir reaksi. Nah, kemudian untuk MgOH 2 kali dan Na2SO4, jadi karena MgOH 2 kali dan Na2SO4 ini adalah hasil reaksi, maka untuk menentukan kondisi akhirnya adalah kita peroleh dari mol awal ditambah dengan mol zat pada saat reaksi berlangsung. Jadi beda dengan MgSO4. MgSO4 karena statusnya adalah sebagai reaksi, maka jumlah akhirnya kita hitung dari awal dikurang mol yang bereaksi. Tetapi untuk MgOH 2 kali dengan Na2SO4 kita hitung dari awal ditambah reaksi. Sehingga untuk MgOH 2 kali molnya adalah 0 ditambah dengan 0,05 mol, atau hasil akhirnya adalah 0,05 mol. Demikian pula untuk Na2SO4, jumlah molnya adalah 0 di awal ditambah dengan yang dihasilkan pada reaksi sebesar 0,05 mol, maka akan kita peroleh mol akhir dari Na2SO4 adalah 0,05 mol. Nah, selanjutnya masing-masing mol akhir ini yang kita gunakan untuk menghitung massa zat di akhir reaksi. Jadi untuk NaOH kita tidak perlu hitung karena NaOH habis bereaksi. Maka yang kita hitung adalah MgSO4. Kita hitung dengan rumus N dikali dengan mm. Saya tidak menunjukkan lagi bagaimana cara perhitungan mm di sini karena sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan sudah ada beberapa contoh sebelumnya ya. Jadi saya langsung hitung saja. W sama dengan N dikali dengan mm, masukkan nilainya 0,05 mol dikali dengan 120 gram per mol, akan kita peroleh hasil sebesar 6 gram untuk MgSO4. Kemudian untuk MgOH 2 kali dengan rumus yang sama, W sama dengan N dikali mm, maka hasilnya sama dengan 0,05 mol dikali dengan 58 gram per mol, hasilnya adalah 2,9 gram untuk MgOH 2 kali. Nah, selanjutnya ada Na2SO4 dengan rumus yang sama, W sama dengan N dikali mm, sama dengan 0,05 mol dikali dengan 142 gram per mol, akan kita peroleh massa natrium sulfat sebesar 7,1 gram. Nah, selanjutnya apakah jika ada reaksi pembatas atau ada reaksi yang habis bereaksi,
hukum kekekalan massa masih bisa terbukti dalam kasus reaksi ini? Kita cek massa zat sebelum reaksi atau di awal reaksi tadi yang ada hanya magnesium sulfat dan NaOH. Massa magnesium sulfat adalah 12 gram, NaOH-nya adalah 4 gram. Jadi total massa zat sebelum reaksi adalah 12 gram ditambah 4 gram atau sama dengan 16 gram. Nah, kita lihat setelah reaksi atau pada kondisi akhir, zat yang ada di akhir adalah MgSO4 tersisa, kemudian ada MgOH 2 kali yang dihasilkan dan Na2SO4 yang dihasilkan. MgSO4 yang tersisa sebesar 6 gram, yang dihasilkan NgOH 2 kali sebesar 2,9 gram dan Na2SO4 dihasilkan sebesar 7,1 gram. Kalau kita jumlahkan 6 ditambah 2,9 ditambah 7,1 hasilnya adalah 16 gram di akhir. Maka massa zat sebelum dan setelah reaksi tetap sama meskipun ada reaksi yang habis bereaksi di akhir reaksi. Nah, hukum dasar kimia yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ini dikemukakan oleh Joseph Crouse, jadi biasanya juga disebut hukum Crouse. Jadi menurut hukum Crouse, perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Nah, dari hukum perbandingan tetap ini kemudian kita dapat menghitung massa zat dalam suatu senyawa dengan menggunakan perbandingan AR terhadap perbandingan MR senyawanya. Jadi dari rumusan hukum perbandingan tetap kita bisa menghitung massa unsur dengan rumus angka indeks unsur atau indeks number unsur dikali dengan AR unsur per MR senyawa dikali dengan massa senyawa, sehingga jika massa senyawa diketahui, massa unsur-unsur dalam senyawa tersebut bisa dihitung. Kemudian persen unsur dalam senyawa pun bisa kita hitung dengan rumus angka indeks unsur dikali dengan AR unsur per MR senyawa dikali dengan persen senyawa. Bahkan menghitung massa unsur tertentu dalam suatu senyawa, jika massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut sudah diketahui, maka pun bisa kita hitung dengan rumus massa unsur A sama dengan angka indeks unsur A dikali dengan AR unsur A per angka indeks unsur B dikali dengan AR unsur B dikali massa unsur B. Jadi sepanjang unsur tersebut berada dalam satu senyawa yang sama, bisa kita hitung dengan rumus dari hukum perbandingan tetap ini. Nah, misalkan ada soal di dalam sebuah botol timbang terdapat 50 gram kalsium karbonat. Nah, tentukan massa kalsium, karbon, oksigen yang terdapat dalam kalsium karbonat tersebut. Artinya yang diketahui adalah massa senyawanya, yang akan dihitung adalah massa unsur penyusun senyawa tersebut. Dalam hal ini diketahui massa sebesar 50 gram, kemudian MrCaCO3 dapat kita hitung dan diperoleh nilai MR sebesar 100. Nah, kita tidak perlu mengkonversi menjadi massa molar karena perbandingan yang kita pakai adalah perbandingan AR terhadap perbandingan MR. Yang dihitung adalah massa Ca, massa karbon, dan massa oksigen. Nah, penyelesaiannya kita manfaatkan rumus dari hukum perbandingan tetap. Massa kalsium kita hitung dengan angka indeks kalsium dikali dengan AR kalsium dibagi dengan MR CaCO3 dikali dengan massa CaCO3. Dalam hal ini angka indeks kalsium dalam CaCO3 adalah 1, sehingga 1 kali AR Ca per MR CaCO3 dikali dengan massa CaCO3, atau 1 dikali 40 per 100 dikali dengan 50 gram akan kita peroleh hasil sebesar 20 gram massa kalsium. Selanjutnya massa karbon kita hitung dengan rumus yang sama. Angka indeks karbon kita kali dengan air karbon. Dalam hal ini angka indeksnya 1, jadi 1 kali air karbon per MR CaCO3 dikali dengan massa CaCO3, atau 1 dikali 12 per 100 kali 50 gram. Hasilnya kita peroleh sebesar 6 gram. Nah, kemudian massa oksigen bisa kita hitung dengan perbandingan yang sama. Angka indeks oksigen dikali dengan air oksigen per MR CaCO3. Dalam hal ini angka indeks oksigen dalam CaCO3 adalah 3, sehingga rumusnya adalah 3 kali air oksigen per MR CaCO3 dikali dengan massa CaCO3, atau 3 kali 16 per 100 kali 50 gram.
atau sama dengan 48/100 kali 50 gram, hasilnya adalah sebesar 24 gram. Nah, kalau kita lihat, kita jumlahkan masing-masing unsur tersebut, kita total 20 gram tambah 6 gram ditambah dengan 24 gram, hasilnya adalah 50 gram sesuai dengan massa awal dari senyawa tersebut. Sehingga sebenarnya massa oksigen bisa juga kita hitung dengan rumus massa CaCO3 dikurang massa Ca dikurang dengan massa karbon, ya, bisa seperti itu. Hukum dasar kimia yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda. Ini dirumuskan oleh John Dalton. Menurut hukum ini, jika dua unsur membentuk dua macam senyawa atau lebih, jika massa salah satu unsur sama banyaknya, maka unsur kedua dalam senyawa-senyawa yang terbentuk akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi contoh sederhana untuk hukum ini, persenyawaan antara karbon dengan oksigen, jadi bisa membentuk dua jenis senyawa, yaitu CO dan CO2, karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, jika massa karbon sama banyaknya, jadi misal massa karbonnya adalah 6 gram, jadi dalam CO massanya 6 gram, dalam CO2 pun massanya 6 gram, jadi massa karbon dalam CO 6 gram, maka oksigen dalam CO atau karbon monoksida jumlahnya akan 8 gram. Kok bisa 8 gram? Ini kita bisa gunakan hukum perbandingan tetap. Jadi AR oksigen per AR karbon dikali dengan massa karbon, hasilnya adalah 8 gram. Nah, sementara dalam CO2 jika karbonnya 6 gram, maka oksigennya akan sejumlah 2 kali AR oksigen per AR karbon dikali dengan massa karbon, atau 2 kali 8 per 6 dikali dengan 6 gram, hasilnya adalah 16 gram massa untuk O2. Nah, dari sini kita bisa lihat perbandingan oksigen dalam CO dan oksigen dalam CO2 adalah perbandingan massanya adalah 8 berbanding 16. Kalau kita sederhanakan, perbandingannya adalah 1:2. 1:2 ini merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Jadi ini maksud dari hukum perbandingan berganda menurut John Dalton. Hukum dasar kimia yang keempat dan kelima nanti adalah hukum-hukum perhitungan kimia yang berlaku hanya untuk zat yang berwujud gas. Jadi hukum yang keempat ini adalah hukum perbandingan volume, dirumuskan oleh Gay-Lussac. Jadi menurut hukum perbandingan volume ini, jika diukur pada kondisi tekanan dan temperatur yang sama, volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi selalu merupakan perbandingan bulat dan sederhana. Dalam hal ini, menurut hukum perbandingan volume suatu gas itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Sehingga jika volume salah satu gas sudah diketahui, volume gas yang lain bisa kita hitung dengan perbandingan koefisien. Prinsipnya sama seperti perbandingan mol, tetapi arahnya adalah ke variabel volume. Rumus umumnya bisa kita gunakan adalah volume gas A sama dengan koefisien A per koefisien B dikali dengan volume gas B. Sehingga jika volume salah satu gas sudah diketahui, maka volume gas yang lain kita bisa hitung dengan perbandingan koefisien. Prinsipnya juga seperti perbandingan mol terhadap koefisien zat yang dicari per koefisien zat yang diketahui dikali dengan volume zat yang diketahui. Misalkan di sini ada contoh soal, pada pembakaran gas etana, rumusnya adalah C2H6. Terjadi reaksi menurut persamaan reaksi C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Jadi harap hati-hati, reaksi ini belum setara, maka sebentar harus disetarakan terlebih dahulu. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah volume gas CO2 yang terbentuk pada pembakaran 3 liter gas etana. Nah, untuk bisa menyelesaikan persamaan reaksi ini, menyelesaikan soal ini, kita bisa gunakan hukum perbandingan volume tadi. Jadi karena diketahui volume gas etananya adalah sebesar 3 liter, yang akan kita hitung adalah volume gas CO2-nya. Maka langkah pertama, reaksi kita setarakan dulu. Setelah disetarakan, maka akan diperoleh reaksi 2C2H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4CO2 ditambah dengan 6H2O.
volume gas yang diketahui adalah gas etana atau C2H6, koefisiennya adalah 2, sementara yang akan kita hitung adalah volume gas CO2, koefisiennya adalah 4. Maka bisa kita hitung volume CO2 sama dengan koefisien CO2 per koefisien C2H6 dikali dengan volume C2H6. Ingat, yang akan kita hitung koefisiennya yang menjadi pembilang, sementara yang diketahui volumenya, koefisiennya menjadi penyebut. Maka kita bisa hitung volume CO2 sama dengan 4/2. 4 ini koefisien CO2, 2 adalah koefisien C2H6 dikali dengan volume C2H6 yaitu 3 liter. Jadi 4/2 dikali 3 liter hasilnya adalah 6 liter untuk volume CO2. Hukum dasar kimia yang kelima adalah hukum Avogadro. Jadi hukum Avogadro ini dirumuskan oleh Amedeo Avogadro, dan menurut hukum ini pada suhu dan tekanan yang sama, seluruh gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi dari hukum ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika volume gas sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Jika jumlah molekulnya sama, maka tentu saja jumlah molnya sama, ya. Jadi ingat, jumlah molekul itu berbanding lurus dengan nilai mol. Maka dari hukum Avogadro ini dapat kita rumuskan bahwa jika ada dua buah gas yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas pertama jika dibandingkan dengan mol gas pertama itu akan sama dengan volume gas kedua berbanding mol gas kedua tersebut. Atau dapat kita rumuskan volume gas 1 per mol gas 1 itu akan sama dengan volume gas 2 per mol gas 2. Nah, contoh untuk penerapan hukum Avogadro ini pada contoh soal itu biasanya redaksi kalimatnya yang bisa kita tandai bahwa sebentar, saya harus menggunakan hukum Avogadro adalah jika ada pernyataan tentukan volume gas tertentu jika gas tersebut diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas tertentu, gitu ya. Jadi kalau ada pernyataan jika volume gas A diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas B, nah itu adalah petunjuk bahwa untuk menyelesaikan soal ini sebentar kita akan merujuk kepada hukum Avogadro, ya. Jadi contoh, misalkan ada soal sebanyak 245 gram KClO3, MM-nya 122,5 gram per mol, dipanaskan sehingga terjadi reaksi KClO3 menghasilkan KCl ditambah dengan O2. Reaksinya belum setara, ya. Jadi ingat, dalam perhitungan kimia penting bagi kita menyetarakan reaksi terlebih dahulu sebelum melakukan proses perhitungan. Nah, yang ditanyakan apa? Tentukan volume gas oksigen yang dihasilkan jika volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan 0,5 liter gas NO, massa molarnya 30 gram per mol, yang bermassa 1,5 gram. Nah, dari soal ini sudah ada petunjuk nih. Ada pernyataan jika volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas tertentu, ya. Jadi meskipun gas pembandingnya kalau kita perhatikan NO ini tidak ada dalam reaksi KClO3 menghasilkan KCl tambah O2, tetapi gas NO ini merupakan gas pembanding yang akan kita gunakan untuk menghitung gas O2. Kenapa? Karena suhu dan tekanan tidak diketahui. Beda halnya kalau suhu dan tekanan diketahui misalkan pada STP atau ATP, maka tinggal kita hitung volume dengan rumus N dikali dengan Vn. Tetapi di soal ini tidak disebutkan kondisi suhu dan tekanannya pada STP atau pada ATP atau pada suhu berapa dan tekanan berapa. Tidak disebutkan. Tetapi yang disebutkan adalah pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas tertentu. Maka soal dengan redaksi seperti ini sudah pasti akan kita selesaikan memanfaatkan hukum Avogadro. Nah, sebelum menggunakan hukum Avogadro, kita perlu mencari nilai mol masing-masing gas terlebih dahulu. Nah, target kita adalah volume O2. Tetapi yang diketahui adalah massa KClO3. Nah, di sini akan sedikit kompleks karena kita akan menggabungkan perbandingan koefisien terhadap mol dengan hukum Avogadro. Jadi yang diketahui adalah massa KClO3 sebesar 245 gram, kemudian ada massa molar KClO3 sebesar 122,5 gram per mol, kemudian ada massa gas pembanding NO sebesar 1,5 gram,
kemudian massa molar NO sebesar 30 gram per mol, kemudian ada volume NO diketahui sebesar 0,5 liter. Yang ditanyakan adalah berapakah volume O2 pada kondisi P dan T yang sama dengan NO. Maka untuk menyelesaikannya kita mulai dengan menghitung mol KClO3 dulu. Kita hitung dengan rumus W per mm. 245 gram dibagi dengan 122,5 gram per mol, kita peroleh mol KClO3 sebesar 2 mol. Kemudian kita hitung mol NO dengan rumus yang sama, W per mm. 1,5 gram dibagi dengan 30 gram per mol, hasilnya adalah 0,05 mol untuk NO. Nah sekarang karena target kita adalah O2, kita harus menghitung mol O2 dulu. Gimana cara menghitung mol O2 tanpa ada informasi massa? Kita bisa gunakan perbandingan koefisien dalam reaksi. Nah kita tuliskan reaksinya dulu, kita setarakan 2 KClO3 menghasilkan 2 KCl ditambah dengan 3 O2. Dari sini yang akan kita gunakan untuk menghitung mol O2 dengan menggunakan perbandingan koefisien. Dalam hal ini mol O2 sama dengan koefisien O2 per koefisien KClO3 dikali dengan mol KClO3. Nah koefisien O2 adalah 3, koefisien KClO3 dalam reaksi adalah 2, maka akan kita peroleh 3 per 2 dikali dengan 2 mol. 2 mol ini adalah molnya KClO3. Jadi 3 per 2 dikali dengan 2 mol, hasilnya adalah 3 mol untuk oksigen. Nah, mol oksigen sudah ada, mol NO sudah ada, kita langsung terapkan hukum Avogadro dengan menggunakan rumus volume gas 1 per mol gas 1 sama dengan volume gas 2 per mol gas 2. Gas 1 bisa kita anggap O2, gas 2-nya adalah NO. Dibalik pun tidak masalah ya. Jadi misalkan O2 sebagai gas 1, NO sebagai gas 2, maka rumusnya menjadi volume gas O2 per mol gas O2 sama dengan volume gas NO per mol gas NO. Nah, kita masukkan nilainya, volume gas O2 per 3 mol sama dengan 0,5 liter, ini volume gas NO per 0,05 mol, ini adalah mol gas NO. Nah, kemudian kita hitung volume gas O2 menjadi 0,5 liter per 0,05 mol dikali dengan 3 mol. Molnya bisa kita coret sehingga 0,5 kita kali dengan 3, kemudian dibagi dengan 0,05, hasilnya adalah sebesar 30 liter O2.